Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 tema 8. Di subtema 3, penghujan. Di pembelajaran 5, kita akan belajar menghitung waktu dengan bertepuk. Ini ada di halaman 143 sampai dengan 146. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan kegiatan berhitung dan bertepuk, adik-adik dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lamanya waktu menggunakan alat ukur tidak baku dengan tepat. Yang kedua, kegiatan mengumpulkan benda, adik-adik dapat menentukan banyaknya benda sesuai waktu yang ditentukan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengumpulkan benda, adik-adik dapat menentukan urutan lamanya waktu dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 143. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Nah, yang pertama menghitung waktu dengan berhitung. Ya, kamu mengerjakan suatu aktivitas. Misalnya adik-adik mencatat catatan buku begitu ya. Atau misalnya adik-adik makan ya, atau minum, atau membereskan buku tempat pensil ke dalam tas ya, apapun itu ya. Nah, ketika kita mengerjakan suatu aktivitas, kita minta salah satu teman untuk berhitung. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu contohnya. Sampai hitungan keberapa kamu selesai. Ya, itu cara pertama. Lalu cara kedua, kita melakukan menghitung waktu dengan bertepuk. Ya, bertepuk itu seperti biasa ya adik-adik ya, seperti itu. Contoh misalnya tadi adik-adik makan, lalu mintalah salah satu teman adik-adik untuk bertepuk. Ya, biasanya tepukannya ada ritmenya ya, jangan kecepatan terus habis itu nggak tepuk-tepuk sama sekali ya. Jadi tepuknya berirama. Nah, sampai berapa tepukan kamu selesai melakukan aktivitas tadi. Nah, itulah lama waktu yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian di sini kita lihat yuk tugasnya. Lani dipilih menjadi petugas menghitung. Ya, ia akan menghitung dari 1, 2, 3 sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman. Nah, yang pertama, berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Nah, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daun. Ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 daun. Lalu berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Siti 10 ya. Lakukan bersama temanmu. Ayo berlomba mengumpulkan daun kering. Waktu yang disediakan selama hitungan 1 sampai 20. Mulailah melakukan setelah aba-aba 1, 2, 3 lalu langsung kerjakan gitu ya adik-adik. Nanti tuliskan hasilnya di tabel di bawah ini ya, namanya tabel hasil pengumpulan daun. Nanti ada namanya, lalu berapa jumlah daun yang terkumpul ketika dihitung 1 sampai 20. Ya. Nah, ini Karina contohkan nama siswanya nanti adik-adik sesuai dengan nama teman-teman adik-adik ya. Ini karena Karina agak sulit menulis di sini, jadi Karina tuliskannya dengan A. Ya, si A ya. Daun yang terkumpul di sini Karina contohkan misalnya ada 10. Ya. Kemudian B, ya. B ini bisa mengumpulkan 8 daun. Lalu C bisa mengumpulkan 13 daun, ya. Lalu D, ya nanti adik-adik boleh misalnya di sini namanya Siska, di sini Rina, kemudian di sini Aska, Kansa, Kenzi, siapa temannya dituliskan ya adik-adik ya. Kemudian ini tadi D ya, D itu misalnya dia bisa mengumpulkan 15 daun. Lalu E ya, dia bisa mengumpulkan 11 daun. F, dia bisa mengumpulkan 10. Lalu G, dia bisa mengumpulkan 12. H, dia bisa mengumpulkan 10. I, dia bisa mengumpulkan 11, dan J, dia bisa mengumpulkan 16 ya. Nah, ada pertanyaan nih adik-adik. Dari data ini ya, kita diminta untuk siapakah yang paling banyak mengumpulkan daun. Kita lihat saja nanti dari data adik-adik yang paling banyak siapa. Ya, contoh di data Karina ini yang paling banyak adalah ini. Ya, si J. Ya, Karina jadi jawabnya ini J. Nanti adik-adik pakai nama teman-teman ya. Kemudian siapakah yang paling sedikit? Nah, yang paling sedikit adalah ini. Si B. Ya, Karina tuliskan di sini B. Siapakah yang mengumpulkan daun dengan jumlah sama? Nah, yang sama ada ini dan ini ya. Jadi A, F, sama H. A, F, dan H. Nah, adik-adik nanti tulisnya yang betul ya, nih karena menggunakan mouse jadi tulisannya agak kurang bagus. Lalu ada juga lagi yang lain yang sama, yaitu ini yang 11. Ya, yaitu E sama I. Ya, jadi Karina tambahkan E sama I ya. Seperti itu. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!